Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari tugas 4 dalam mata kuliah, pada mata kuliah pemodelan, simulasi, dan optimasi, yaitu dengan judul model pergerakan saham dengan metode random walk. Di sini anggota kelompok kami, yang pertama ada Putu Fatmanaba, yang kedua ada Haikal M. Syed, dan ketiga ada saya sendiri, Nur Sabrina Muslim. Nah, pada kali ini kami membahas mengenai model pergerakan saham dengan metode random walk, menganalisis data historis harga saham tahun 2024 dari 4 perusahaan besar di Indonesia, yaitu ada Goto, Gojek Tokopedia PT atau Goto, Bank Sentral Asia Tbk, BBCA, Perusahaan Gas Negara Persero PGAS, dan juga Unilever Indonesia Tbk atau UNPR. Nah, tujuan dari tugas ini adalah untuk membuat model pergerakan harga saham menggunakan metode random walk. Yang kedua, mengidentifikasi dan mensimulasikan tren harga saham berdasarkan data historis dan asumsi skenario, dan juga menganalisis harga simulasi untuk memberikan wawasan terkait pergerakan harga saham di masa depan. Nah, untuk metodologinya di sini kami menggunakan data historis harga saham tahun 2024 yang digunakan untuk mensimulasikan tren harga saham di tahun 2024. Nah, jadi setiap saham dianalisis menggunakan dua skenario berbeda berdasarkan faktor historis dan eksternal yang relevan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, sekarang saya akan menjelaskan mengenai metode random walk yang kita gunakan. Pertama ada satu yaitu asumsi partial distribution, di mana asumsi partial distribution ini kita menggunakan beberapa atribut atau pengaruh yang mempengaruhi harga saham, di mana ada 3 yaitu U, D, dan P, di mana U itu up, D itu down, dan P itu probabilitasnya, di mana U itu adalah seberapa banyak dia naik sekali kenaikan, dan D itu seberapa besar penurunan setiap kali terjadi penurunan pada saham, sementara P ada persentase terjadinya penurunan atau kenaikan dari sebuah saham. Kemudian yang kedua yaitu perubahan harga acak, di mana perubahan harga saham ini tidak akan saling tergantung dari waktu ke waktu karena model yang kita gunakan adalah metode random walk. Di mana yang ketiga adalah tidak adanya biaya interaksi atau biaya hambatan lainnya mempengaruhi pergerakan saham, di mana adanya tiap pergerakan atau tiap poin dari data itu sudah ada dan juga tidak terpengaruhi oleh hal-hal outlier ataupun di luar dari yang bisa disimulasikan oleh metode random walk kita. Nah, selanjutnya saya akan menganalisa untuk saham Goto, di mana bisa kita lihat pada grafik di kiri, di mana memang grafik menunjukkan bahwa adanya penurunan harga saham Goto dari awal 2024 hingga sampai pertengahan tahun. Tetapi pada setelah pertengahan tahun terdapat memang koreksi pasar, di mana saham Goto terdapat terlihat mengalami kenaikan kembali. Nah, kemudian kita akan mensimulasikan data historik Goto tersebut menggunakan random walk, di mana kita akan menentukan 2 skenario, di mana skenario pertama yaitu misalnya investor-investor di Goto itu kabur karena terjadi penurunan yang mereka akhirnya risau atau khawatir, di mana Goto akan terus turun, di mana akhirnya mereka untuk kabur atau dalam artian menjual saham-saham yang mereka punya, di mana bisa dilihat untuk skenario 1 itu berwarna oranye, di mana bisa dilihat untuk skenario yang dibuat dari random walk, ia tuh memang simulasinya sesuai dengan atau asumsi kita, di mana memang grafik sahamnya tuh turun. Kemudian ada skenario kedua, yaitu untuk inovasi baru atau misalnya Goto mulai produk atau inovasi baru yang akhirnya akan menarik beberapa investor untuk menginvestasi di saham mereka, sehingga terjadilah kenaikan, di mana simulasi kita juga berhasil mensimulasikan hal tersebut. Bisa dilihat dari grafik putus-putus yang warna hijau, di mana memang hasil dari simulasi tersebut bisa dilihat bahwa simulasinya harga saham Gotonya itu naik, di mana kedua hasil simulasi ini tidak terlalu jauh beda dengan data aslinya. Kemudian saya juga akan menjelaskan mengenai untuk saham BBCA atau Bank Sentral Asia Tbk, di mana kita bisa lihat dulu data aslinya, di mana dari grafik bisa kita lihat bahwa terjadi memang
kenaikan yang stagnan di awal-awal bulan 2024, di mana dari bulan Januari sampai bulan kelima memang sempat naik, tetapi sempat turun di pertengahan bulan, tetapi setelah turun sedikit pertengahan bulan, akhirnya mengalami kenaikan yang lumayan hingga akhir tahun atau sampai awal tahun 2025. Nah, kemudian untuk di saham BBCA sendiri kita juga akan mensimulasikan dua skenario, di mana skenario pertama yaitu global market crash, di mana kita asumsikan bahwa misalnya terjadi market crash atau krisis ekonomi di dunia, di mana hal itu tentunya akan berpengaruh pada saham BBCA, di mana bisa dilihat simulasi pertama itu untuk grafik garis putus-putus berwarna oranye, di mana bisa dilihat memang tepat simulasi kita sudah berhasil bahwa memang ketika asumsinya ada global market crash, maka harga saham BBCA akan turun. Kemudian untuk skenario kedua yaitu misalnya terjadi pertumbuhan ekonomi Indonesia membaik, di mana misalnya terdapat regulasi ataupun usaha pemerintah yang membuat perekonomian Indonesia membaik. Otomatis kalau biasanya untuk perekonomian kita naik, maka di bank juga akan kualitasnya juga akan semakin naik, sehingga akan makin banyak juga investor yang menginvestasikan sahamnya di bank terutama di bank BBCA, di mana untuk skenario kedua itu bisa dilihat pada grafik yang berwarna hijau, dan ternyata memang benar model random walk kita berhasil mensimulasikan untuk asumsi akan pertumbuhan ekonomi, di mana simulasi tersebut mensimulasikan bahwa harga saham BBCA akan naik, bisa dilihat dari grafik di kanan kita. Oke, baik, untuk yang ini mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya, Sabrina. Baik, selanjutnya di sini adalah analisis harga historis dari perusahaan gas negara persero atau PGAS. Jadi bisa dilihat dari grafik ini terlihat bahwa harga saham PGAS itu cenderung mengalami kenaikan hingga akhir tahun. Jadi kenaikan terbesarnya itu terjadi dua kali sekitaran bulan Maret sama bulan Mei 2024. Selanjutnya di sini adalah hasil simulasi random walk perusahaan gas negara Persero atau PGAS. Di sini simulasinya ada dua, di mana skenario pertama itu adalah penurunan permintaan gas yang terlihat oleh garis putus-putus orange. Jadi terlihat bahwa kalau ada terjadi penurunan permintaan gas, maka harga sahamnya itu jatuh. Terus skenario keduanya itu peningkatan konsumsi gas domestik yang bisa dilihat oleh garis putus-putus hijau. Jadi bila terjadi peningkatan konsumsi gas domestik, yang jadi harga sahamnya itu naik. Jadi dari kedua skenario ini tuh mirip sama data aslinya, outputnya tidak jauh dari data aslinya tadi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oh baik, aku akan melanjutkan bagian Unilever Indonesia Tbk atau UNVR. Dari grafik dapat disimpulkan bahwa saham ini cenderung mengalami penurunan hingga akhir tahun, walau sempat terjadi korelasi kenaikan pada bulan Mei hingga Juni, akan tetapi harga saham kembali mengalami penurunan. Ini penurunan saham ini cukup dibilang sangat mengalami signifikan. Next. Nah, di bagian simulasi random walk, dari hasil dari simulasi kita dengan dua skenario, di mana skenario satu adalah bila terjadi krisis yang mengakibatkan harga saham jatuh, sementara skenario 2 adalah bila terjadi pemulihan ekonomi dan peluncuran produk baru yang mengakibatkan harga saham tidak terlalu jatuh. Kedua skenario ini menghasilkan output yang tidak terlalu cenderung dari data asli. Dapat dilihat di bagian data asli ini kan data saham yang tadi. Lalu di bagian skenario krisis dapat dilihat itu juga cenderung menurun hingga akhir tahun.
topik di bagian skenario 2, pemulihan ekonomi itu mengalami grafik yang menaik dan di akhir tahun itu dapat dibilang cenderung sama gitu. Tidak mengalami kenaikan yang sangat drastis dan penurunan yang sangat drastis. Next. Lalu di kesimpulan dan saran, satu model akurat. Model random walk mampu mempresentasikan tren pergerakan harga saham dengan baik. Lalu faktor eksternal penting, kondisi ekonomi global dan inovasi perusahaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap fluktuasi harga saham. Yang ketiga, keterbatasan modal. Model ini mempunyai keterbatasan dalam memperhitungkan faktor-faktor tertentu yang bisa saja mempengaruhi terhadap pergerakan harga saham secara spesifik. Lalu saya kembalikan lagi kepada teman saya. Baik, sekian presentasi dari kami kelompok 3. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.